Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Prasetya, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam dari lokal Pai 1C. Saya akan menyampaikan hasil artikel saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Menurut Hack dan Ken, dalam Renault, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan menginformasikan dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Ini berlaku juga untuk alat komunikasi. Hak mendefinisikan ITC ke dalam dua pengertian dengan aspek yang berbeda, yaitu yang pertama, teknologi informasi meliput segala hal yang berkaitan dengan proses. Penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Teknologi informasi dan komunikasi secara jamak dapat diartikan sebagai perangkat buatan manusia yang digunakan untuk memperoleh informasi dan membangun komunikasi dengan memanfaatkan sebagai dimensi ruang dan waktu. Setelah itu, teknologi menyampaikan informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertambah informasi yang akan bertahan lebih lama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memasuki babak baru ketika ditemukannya huruf alfabet yang memudahkan cara menyampaikan informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet yang secara lugas menceritakan peristiwa secara lugas dan jelas. Yang kedua, informasi dan bahasa Indonesia pada era teknologi komunikasi. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, swastawan, dan ahli sejarah dalam pidato pada Kongres Nasional kedua
Jika Yamin mengatakan bahwa jika mengakui pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesastraannya hanya ada dua bahasa, yaitu yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatu, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tetapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu yang lambat laut akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatu. Secara sosiologi bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatu bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 8 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, dampak perkembangan teknologi terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara langsung memberikan dampak terhadap pengguna bahasa Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pertama, dampak positif: meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia, di mana menurut catatan Wall Street Journal bahasa, jumlah pengguna media sosial Facebook di Indonesia menyentuh angka 59 juta pengguna, sedangkan pengguna media sosial Twitter di Indonesia adalah 50 juta pengguna. Ini tentu berpengaruh pada meningkatkan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap masyarakat dan bahasa Indonesia. Belum termasuk penyebaran media lain seperti media televisi dan aplikasi sosial media global yang lain. Meningkatkan produksi buku-buku ke dalam bahasa Indonesia saat ini. Banyak buku di luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik itu buku fisik maupun buku berbentuk e-book. Banyaknya buku terjemahan ini selain bagi pengayaan juga merupakan sebuah media pembaruan kesastraan antar bangsa. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia secara langsung. Pertambahan jumlah kosakata bahasa Indonesia terjadi dengan sangat cepat. Hal ini terjadi dan mayoritas dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Contoh, information menjadi informasi, communication menjadi komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional berdasarkan jumlah penutur dan penggunaan di viral sosial. Bahasa Indonesia termasuk yang besar di antara bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang baik. Dampak negatif: yang pertama, tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif berakibat pada semua
mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Contoh, ada penggunaan media sosial oleh remaja yang cenderung menggunakan bahasa gaul di media sosial sosial daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tergerusnya budaya asli Indonesia. Masyarakat global yang lebih terbuka menawarkan budaya baru yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Perubahan bahasa Indonesia di era teknologi. Perkembangan globalisasi di abad 21 sangat pesat dibandingkan abad-abad sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan juga sangat cepat. Sehingga komunikasi antar manusia di negara-negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis tanpa perlu memakan waktu lama. Kemudahan ini membuat informasi dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang relatif singkat. Percepatan perpindahan informasi ini kemudian juga mempercepat informasi terkait dengan ketergantungan antar manusia di dunia. Hubungan-hubungan langsung seperti perdagangan pun dipererat dengan adanya berbagai metode untuk berinteraksi, misalnya dengan menggunakan jaringan internet, telepon, ataupun surat elektronik. Hal-hal tersebut berperan penting dalam menyebarkan globalisasi ke seluruh dunia. Terus selanjutnya itu yang kelima, hubungan bahasa dan TIK. Bahasa adalah penghubung antar manusia. Karaf dalam memberikan pengertian bahwa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Toka dan Suparno, dalam bahasa Indonesia sistem lambang bunyi oral yang arbiter yaitu digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Kesimpulan dari materi saya, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi antar sesama. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun menembus ruang dan waktu. Tetapi di sisi yang lain, pola interaksi tersebut dapat menyebabkan perubahan secara fundamental, mempengaruhi jati diri dari suatu kelompok manusia.